Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan riding tipis-tipis ya. Hari ini saya rencananya sih mau jalan mengelilingi ujung kota Surabaya yang ke arah Gresik situ ya teman-teman ya. Gresik, bukan arah Gresik sih, maksudnya ya di daerah Surabaya masihan, cuman di daerah pabrik-pabrik situ. Nah itu kan apa ya, jalannya itu kan enak banget gitu loh. Agak rame sih tapi jalannya juga enak gitu loh. Jadi ya tipis-tipis saja lah ya riding ya pokoknya ya. Nanti kita akan berangkat lewat daerah mana ya, Benowo gitu ya kan. Nanti pulangnya kita nanti ke arah Sepanjang gitu. Oke teman-teman, kita langsung gas tipis-tipis ya. Yuk. Sekarang kita di Jalan Pemuda teman-teman. Kalau sudah di Jalan Pemuda ini ya padat sih, tapi masih bisa jalan lah ya. Ya semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya pagi ini dan seterusnya. Amin. Ini Tugu Bambu Runcing, cukup ikonik ya kalau di Surabaya. Airnya bagus ya. Depan ada Suzuki GSX-R. Waduh, debunya bro, merokok di motor. Iya. Keren juga ya GSX-R ini ya. Tapi kalau saya punya uang sih untuk beli motor 150, saya mungkin bakal ambil Vixion R itu teman-teman. Vixion R. Kenapa kok Vixion R ya? Ya karena bentuknya aneh aja loh teman-teman. Itu motor aneh banget Vixion R itu. Macetnya parah ya teman-teman. Ih. Wey. Ya, kita kalau lewat Banyurip ini ya kayak gini, udah siap-siap aja ya kena macet tuh, lihat bawah itu. Macet, di mana-mana macet kalau pagi. Kembali ke pembahasan Vixion R ya teman-teman ya. Vixion R itu menurut saya itu modelnya aneh banget. Dia itu kan harusnya termasuk golongan apa ya, motor naked gitu ya.
sport naked gitu ya, 150 cc. Nah cuman menurut saya bodinya itu yang baru itu ya, yang Vision R yang baru itu aneh gitu loh. Kayak apa ya, kayak motor trail gitu ya, kayak motor Honda CRF gitu ya kan. Itu modelnya kan panjang gitu kan ya, bodinya panjang gitu ya kan, pipih gitu ya. Cuman tangkinya gendut, tangkinya besar gitu ya kan. Nah itu menurut saya aneh banget. Jadi kepalanya kecil ya kan, lampunya itu kan, headlampnya itu kan kecil, runcing gitu ya kan. Terus di tangkinya tuh gambot besar gitu. Terus di pantatnya, di ekornya itu mengecil lagi. Oh gitu. Saya ngeliatnya berkali-kali aja juga sudah bingung ini maunya motor dibawa kemana gitu ya kan. Kok nggak keren sama sekali. Dari kokpit gitu, kalau kita pegang itu aja udah aneh. Lihat dari samping juga aneh gitu. Ya pantas aja lah ya harganya itu. Iya ya, mak-mak lah ya, tipikal lah ya. Nah kalau harganya Vision R itu kan jatuh banget loh teman-teman. Barunya aja di Surabaya itu sekitar 33 gitu ya. Itu secondnya cuma tinggal berapa ya, 16 juta gitu. Wih, itu kan separuhnya kok koreksinya itu. Nah kayak gitu-gitu sih teman. Saya sih kalau punya duit ya gantinya sih ya yang itu, mungkin Vision R itu. Kenapa kok sudah tahu jelek, nggak suka gitu kok dibeli? Ya karena saya ini kadang-kadang punya kebiasaan yang cukup aneh teman-teman. Nggak tahu ya, dari dulu itu saya itu suka sesuatu yang sedikit peminatnya. Misal bukan sedikit peminatnya ya, maksudnya kayak agak kontroversial gitu loh. Misal ini, saya itu kapan hari itu pernah beli mobil Suzuki Ignis. Nah Suzuki Ignis itu kan desainnya kan benar-benar love or hate gitu ya. Either you hate it or you love it gitu ya kan. Kalau depannya udah keren, pantatnya belakangnya aneh gitu. Nah tapi saya suka kayak gitu-gitu, saya suka gitu. Jadi saya waktu kapan hari itu beli Ignis itu lumayan, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Dan makainya pun enak gitu loh, fungsionalitasnya itu dapat. Nah kalau mobil berikutnya itu saya juga beli Honda BR-V, tapi yang tipe yang lama ya, yang old BR-V itu juga kan nggak ada yang suka itu teman-teman. Jadi itu mobil itu harganya juga jatuh banget pasarannya. Nah kayak gitu-gitu yang saya beli. Jadi ya entahlah, saya juga dari dulu kayaknya, kok saya inget-inget lagi ya, dari kecil saya juga punya teman-teman yang kayak gitu. Saya nggak terlalu suka berteman dengan orang yang populer. Jadi ya teman-teman saya itu orang-orang yang nggak populer. Ada satu teman saya itu dia itu kalau sekolah itu seragamnya itu sampai kuning gitu loh. Nah saya juga bingung sih, ini dia nyucinya di mana itu kok bisa menguning gitu loh. Ternyata setelah saya main ke rumahnya, dia itu tinggal di pinggiran sungai. Nah di pinggiran sungai, terus kalau dia pulang sekolah itu dia jadi tukang parkir teman-teman. Bayangin tuh, masih anak SD loh. Tukang parkir di mana? Ya macam-macam, kayak di toko kelontong, nah ya kan, kayak di masjid gitu, kayak gitu. Jadi saya bertemannya sama orang-orang kayak gitu. Saya punya teman lagi juga satu gitu ya, masih saya ingat. Dia itu tinggalnya di gang kecil gitu ya kan. Kalau pagi itu bau mulutnya itu luar biasa. Aduh, jangankan untuk gosok gigi, untuk makan aja mungkin dia susah gitu loh. Nah waktu saya ke rumahnya itu, saya bingung gitu loh. Mereka tinggal berapa ya, berempat kalau nggak salah. Jadi orang tua, berlima. Dia 3 bersaudara, dia dan orang tuanya tinggal satu rumah petak kecil gitu teman-teman. Saya masih ingat petaknya kecil gitu ya. Dia mandi itu kayaknya harus di luar. Jadi kayak di sumur gitu, ada apa ya, ada pompa air yang masih
di engkol gitu kan ya. Ya dia mandinya di situ gitu. Ya saya bisa tahu lah susahnya gimana. Tapi teman-teman yang seperti itu yang saya temenin gitu loh, yang I be friend with gitu loh. Jarang sih saya punya temen yang bener-bener apa ya istilahnya populer gitu, jarang banget. Dan itu sepertinya ngikut ke selera saya sampai sekarang gitu loh. Ya kalau kata pepatah itu old habit die hard gitu ya. Kebiasaan lama itu susah hilang. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana? Oh ya, kalau ngomong soal pilihan yang aneh, saya juga beli motor ini pun juga aneh teman-teman. Saya sekarang kan pakai Mio GT tahun 2013 gitu. Nah saya pakai motor ini sih, saya beli second tahun 2015. Saya beli second karena ada temen yang mau jual juga. Nah ini temen ini anak fakultas kedokteran ya kan, dan dia mau pulang gitu loh. Nah dia ini sudah selesai kuliahnya dan dia mau jual motornya gitu. Nah motornya ini barusan 2 tahun dan nggak kerawat gitu ya, dibiarin aja di kosan. Kilometernya rendah banget, mungkin kilometernya cuman berapa ya, cuman 3.000 atau 5.000 gitu loh selama 2 tahun dia pakai itu, saya lupa. Rendah banget, cuman memang nggak keurus gitu loh. Nah akhirnya saya beli gitu. Harganya waktu itu cuma 7 juta teman-teman. Nih Mio GT yang saya pakai ini 7 juta waktu itu saya beli. Nah which is menurut saya ini it's a catch gitu loh teman-teman. Jadi kondisi bagus ya kan. Apalagi waktu itu Mio lumayan mainstream lah ya. Mio cukup oke pasarannya, saya dapat harganya bagus gitu ya kan. Nah akhirnya saya beli nih Mio. Nah tapi karena saya juga jarang nyetir motor waktu itu, saya kebanyakan naik mobil. Ini motor sampai hari ini pun kilometernya masih rendah teman-teman. Ini masih 50.000. Itu pun ketambahan cepet karena akhir-akhir ini saya suka motoran gitu. Gitu ya kan, tanya-tanya yang viral yang di Bromo itu ini naik nih gitu. Tapi top speednya nggak dapet, sama Honda Beat aja kalah gitu teman-teman. Saya juga bingung ini. Saya kalau ngejar top speed nih bensinnya boros banget. Jadi saya pernah ya geber ini motor di Madura gitu ya kan, untuk kecepatan 90 km sampai top speednya 90 km itu cuman 18 km kok teman-teman, 18 km. Jadi saya menempuh perjalanan 18 km, kecepatan rata-rata 80-90, itu bensinnya habis 2 liter teman-teman. Jadi saya harus isi lagi Pertamax 2 liter. 18 km loh teman-teman. Berarti satu liternya itu habis untuk 9 kilo. Nah boros banget kan. Nah itu dia teman-teman. Saya bingung, saya harus benerin di mananya gitu loh. Tapi kalau suruh naik-naik, misalnya naik tanjakan Cangar gitu ya, wah dilibas sama nih motor. Ini motor enteng banget. Naik ke tanjakan gitu, luar biasa lah menurut saya. Gitu. Tapi nggak ada top speednya. Kasih jalan dulu ya. Oke, aman, let's go. Gitu teman-teman. Nah tuh sama Honda Beat aja kalah. Ini tariannya nggak secepat Honda Beat gitu. Makanya saya agak repot juga lah ya kalau bawa motor ini ke luar kota. Jadi kalau mau mendahului truk-truk yang agak besar gitu, ini motor kesusahan gitu. Nah, saya cuma khawatir aja kalau mau mendahuluin, ternyata di depan ada kendaraan lain. Wah bahaya itu. Gitu. Makanya kalau saya ada kesempatan, saya pengen lah bisa beli motor yang 150 cc gitu ya, motor kopling gitu ya kan. Ini kayak gitulah, ini motor Honda CB 150R kayaknya gitu.
second juga nggak apa-apa. Makanya itu saya juga kepengen beli Vixion yang second itu aja. Selama motor itu dirawat dengan baik ya kan, masih bisa lah lari ribuan kilometer lagi, masih bisa lah ya kan. Jadi teman-teman yang punya motor di rumah, disayang-sayang ya, dirawat gitu. Masih macet banget. Saya nanti lanjut di depan ya kalau sudah agak lengang ya. Yuk dulu. Kalau nggak motoran, ini motor bakal tetap 38.000 gitu ya kan. Nggak nambah-nambah gitu kilometernya. Dan motor ini masih enak banget. Kita udah di daerah Benowo ya teman-teman ya. Lebih kayaknya dari daerah Benowo. Gimana ini? Udah kepatihan Gresik. Kita sudah masuk Gresik ini ya, Surabaya coret udah. Waduh. Jalanannya kayak gini teman-teman. Kalau di pinggiran kota Gresik ya ini ya, bukan di kota Gresiknya yang utama gitu. Ini pinggiran Mas Yan. Nanti kita ke arah Girorejo, Mojokerto sana ya. Yuk, jalan, gas terus. Nah, di sini harusnya jalannya agak
lengang ya, nggak terlalu rame karena ini sudah kawasan industri. Jadi kanan kiri ini kawasan bisnis lah ya kalau bisa dibilang, pabrik-pabrik, gudang-gudang gitu teman-teman. Jadi yang di sini lebih banyak ke mobil-mobil besar, warganya nggak terlalu banyak lah di sini ya. Wih. Jalan lagi teman-teman. Aduh, jalannya bergelombang. Mantap juga ini rem. Sini udah mulai ramai teman-teman. Yeah. Panas sekali ya teman-teman ya. Tanahnya gersang juga. Ini banyak yang terbakar ini. Nggak tahu terbakar apa dibakar ya.
Saset kiri bro. Ya ya ya. Wih. Kita lewat kawasan-kawasan pabrik dulu ya teman-teman. Saya akan berhenti bicara sampai di sini. Langsung aja kita ASMR. ASMR itu saya juga nggak tahu lu artinya apa. Oke, let's enjoy the ride.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah kembali di Surabaya. Di KBS ini memang nggak tahu ya, di tempat-tempat lain tuh panas gitu ya, begitu deket KBS itu dingin udaranya. Mungkin karena di KBS ini banyak pohonnya ya, jadi udaranya dingin, banyak udaranya. Maksudnya banyak oksigennya. Oke, sekarang kita sudah kembali ke Surabaya lagi. Kembali ke macet-macetan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya saya akhiri video riding pagi hari ini ya teman. Terima kasih sudah jalan bersama saya, sudah menonton sampai akhir. Nggak ada yang menarik sih memang, cuman buat yang suka buat temen tidur gitu ya. Karena saya suka banget gitu dengerin suara motor kalau mau tidur gitu, itu jadi white noise saya lah ya. Boleh lah teman-teman pakai buat white noise buat tidur ya. Ya oke, segitu aja dari saya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan ya. Nanti kita riding tipis-tipis lagi. Oke, sepertinya minggu depan saya akan riding lagi ke daerah Jember gitu ya, karena ada beberapa urusan bisnis ya. Nanti kita bikin vlognya lagi ya teman-teman. Thank you, sehat-sehat selalu buat teman-teman yang di rumah, dimanapun kalian berada. Stay safe. Udah, yuk sampai ketemu, dadah.